kota Wiratama di Jawa Timur bukanlah kota yang ramai. Di siang hari, pasar Sumberjati berdenyut dengan aktivitas, tetapi begitu matahari terbenam, kota itu seperti menarik napas panjang dan tertidur. Di antara rumah-rumah sederhana yang berjejer rapi, hiduplah Bagas bersama istrinya, Rini, dan anak mereka yang berusia 7 tahun, Arga. Bagas adalah penjual sate keliling. Gerobaknya yang sudah berusia 10 tahun lebih terlihat seperti kerangka besi yang kelelahan. Catnya mengelupas, roda kanan sedikit miring, dan atap senya berderit setiap kali digerakkan. Namun, bagi Bagas, gerobak itu adalah segalanya. Itulah sumber nafkah yang menopang keluarganya, meski seringkali tak cukup. Malam itu, seperti biasa, Bagas mendorong gerobaknya ke sudut-sudut kota yang biasa ia datangi. Tapi pembeli sangat sepi. Hanya 2 tusuk sate yang terjual dalam 2 jam pertama. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat jalanan lengang dan gelap. Bagas memandang sisa daging di atas panggangan masih ada sekitar 50 tusuk. Jika tidak laku, besok daging itu akan mulai berbau, dan ia harus membuangnya. Itu berarti kerugian. Di rumahnya yang sederhana, Rini sedang menenangkan Arga yang merengek lapar. Ayah pulang nanti bawa makanan, Nak, bisik Rini sambil mengelus kepala Arga. Tapi di hatinya, ia tahu. Malam-malam seperti ini sering berakhir dengan mereka tidur dengan perut keroncongan. Lemari makan mereka hampir kosong, hanya tersisa sedikit beras dan sebungkus mie instan untuk besok pagi. Bagas memutuskan untuk pulang. Dengan hati berat, ia mulai membersihkan panggangan. Saat sedang mematikan bara arang, pandangannya tertuju ke arah pohon terem besi tua di ujung jalan. Pohon itu terkenal angker menurut cerita warga. Banyak yang bilang sering melihat penampakan di sekitar pohon itu, terutama di malam hari. Bagas tidak terlalu percaya, tapi ia juga tidak berani mendekat. Tapi malam itu, sesuatu berbeda. Di bawah naungan pohon terem besi tua yang lebat, berdiri seorang perempuan tua. Pakaiannya lusuh dan basah oleh hujan. Ia tidak memakai payung, tidak juga berteduh. Hanya berdiri di sana, menatap kosong ke arah jalan. Bagas merasa ngeri. Instingnya berteriak untuk segera pergi. Tapi hatinya yang lembut tidak tega. Perempuan tua itu terlihat sangat rentan. Hujan semakin deras, dan udara malam semakin dingin. Haruskah aku menolong? Gumam Bagas pada dirinya sendiri. Ia memandang gerobaknya, lalu ke arah perempuan tua itu. Ingatannya melayang ke Arga yang sedang menunggu di rumah. Jika aku adalah orang tua itu, dan Arga yang melihatku, aku berharap ada yang menolong. Dengan langkah ragu, Bagas mendekat. Nyai, kenapa berdiri di sini? Hujan deras, kata Bagas. Perempuan tua itu memutar kepalanya perlahan. Matanya keruh, tapi ada sesuatu yang tajam di dalamnya. Aku tersesat, suaranya parau, hampir tertelan gemericik hujan. Rumahku di kampung Sendang Peteng. Bisakah kau mengantarku? Bagas terdiam. Kampung Sendang Peteng? Ia tidak pernah mendengar nama itu. Dan lokasinya pasti jauh dari sini. Tapi melihat kondisi perempuan tua ini. Aku punya gerobak, Nyai. Tapi jalannya mungkin tidak rata, kata Bagas akhirnya. Tidak apa, asal sampai. Bagas membantu perempuan tua itu naik ke gerobaknya, di samping peralatan jualannya. Ia merasa aneh, berat perempuan tua itu sangat ringan, seperti membawa angin. Tapi ia mengabaikan perasaan itu. Mungkin karena usia dan kelaparan, perjalanan dimulai. Bagas mendorong gerobak melewati jalan-jalan yang semakin sepi. Lampu jalan banyak yang mati. Mereka memasuki wilayah yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya, gang-gang sempit dengan rumah-rumah tua yang sebagian sudah tidak berpenghuni. Udara di sini terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, seolah-olah suara pun takut untuk bergema. Kita hampir sampai, bisik perempuan tua itu tiba-tiba, membuat Bagas terkejut. Mereka berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial. Rumah itu terlihat angker, jendela-jendelanya pecah, catnya mengelupas, dan pagarnya sebagian sudah roboh.
Tapi yang paling mengerikan adalah perasaan yang menyelimuti Bagas saat memandangnya, perasaan bahwa rumah itu tidak kosong, bahwa ada banyak mata yang mengawasi dari balik kegelapan. "Ini rumahku," kata perempuan tua itu sambil turun dari gerobak dengan lancar, bertolak belakang dengan penampilannya yang rentan. Bagas ingin segera pergi, tapi sesuatu membuatnya tetap berdiri. Perempuan tua itu mendekat, matanya menatap langsung ke dalam jiwa Bagas. "Kau telah menolongku. Sekarang dengarkan baik-baik pesanku." Bagas hanya bisa mengangguk, jantungnya berdebar kencang. "Tolonglah orang lapar, manusia atau bukan. Jangan memilih. Jika kau berhenti, maka berkah akan berhenti." Kata-kata itu menggema di telinga Bagas, seolah-olah diukir langsung ke dalam benaknya. Sebelum Bagas bisa bertanya apa maksudnya, perempuan tua itu sudah membalikkan badan dan masuk ke dalam rumah tua itu tanpa menengok kembali. Pintu kayu yang berat menutup dengan sendirinya, menghasilkan suara berderit yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Bagas berlari. Ia mendorong gerobaknya secepat mungkin, kembali ke jalan yang ia kenal. Hujan masih deras, tapi ia tidak peduli. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah pulang, menjauh dari tempat itu, dari perempuan tua itu, dari pesannya yang aneh. Sampai di rumah, Rini terkejut melihat kondisi Bagas yang pucat dan basah kuyup. "Apa yang terjadi?" tanya Rini khawatir. Bagas menggeleng, tidak bisa menjelaskan. Ia hanya memeluk Rini dan Arga erat-erat, berharap kehangatan mereka bisa mengusir dingin yang masih melekat di tulangnya. Malam itu, Bagas bermimpi aneh. Ia berdiri di depan rumah kolonial itu lagi, tapi kali ini ada banyak orang mengantri di depannya, orang-orang dengan wajah pucat dan mata lapar. Dan di tengah mereka, berdiri perempuan tua itu, tersenyum dengan cara yang membuat jiwa Bagas bergetar. 3 hari setelah pertemuan misterius di bawah pohon trembesi tua, sesuatu mulai berubah dalam hidup Bagas. Biasanya, ia harus berkeliling selama 6 jam untuk menjual 100 tusuk sate. Tapi pagi itu, hanya dalam waktu 2 jam, seluruh dagangannya habis. Bukan hanya itu, orang-orang seperti berebutan membeli. Beberapa bahkan memesan untuk besok, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. "Bagas, sate kamu hari ini istimewa ya?" tanya Pak Joko, tetangga yang sudah langganan bertahun-tahun. "Rasanya berbeda. Lebih gurih, lebih nikmat." Bagas sendiri bingung. Ia menggunakan bumbu yang sama, daging dari supplier yang sama, teknik membakar yang sama. Tapi memang, hari ini aromanya lebih menggugah selera. Asap dari panggangannya tidak membuat mata perih, malah menyebarkan wangi yang membuat orang-orang tertarik mendekat. Malam pertama setelah perubahan itu, Bagas pulang dengan senyum lebar. Ia membawa uang lebih banyak dari biasanya, dan masih sempat membeli ayam goreng untuk Rini dan Arga. "Lihat, Bu. Ayah beli ayam," seru Arga gembira. Rini memandang Bagas dengan heran. "Dagangan laris hari ini?" Bagas mengangguk, masih tidak percaya. Seperti ada keajaiban. Tapi keajaiban itu tidak berhenti. Hari berikutnya, lebih banyak lagi pembeli. Hari ketiga, ada yang memesan untuk acara syukuran 500 tusuk. Itu adalah pesanan terbesar dalam sejarah Bagas berjualan. Rezeki mengalir deras. Tagihan listrik yang tertunggak bisa dibayar. Arga bisa dibelikan sepatu baru untuk sekolah. Rini bahkan bisa membeli kain untuk menjahit baju baru, sesuatu yang sudah lama ia impikan. Tapi ada pola aneh yang mulai Bagas sadari. Setiap kali dagangannya hampir habis, selalu muncul seseorang yang meminta makan. Bukan membeli, meminta. Hari pertama, seorang ibu hamil dengan pakaian lusuh mendekat saat Bagas hanya menyisakan 10 tusuk sate. "Bang, boleh minta makan?" "Sudah 2 hari saya tidak makan," katanya dengan suara lemah. Hati Bagas tergerak. Ia memberikan 5 tusuk sate terakhir, gratis. Ibu itu menerima dengan tangan gemetar, lalu pergi tanpa banyak bicara. Keesokan harinya, pesanan datang bertubi-tubi. Hari kedua, seorang pengemis tua muncul saat sate tinggal 5 tusuk. Bagas memberikannya semua. Hari ketiga, seorang pria asing dengan logat yang tidak dikenali meminta makanan. Lagi-lagi, Bagas memberi. Dan setiap kali ia memberi dengan ikhlas, keesokan harinya rezekinya semakin berlipat.
Bagas mulai mengaitkan ini dengan pesan perempuan tua itu, tolonglah orang lapar, manusia atau bukan. Tapi siapa bukan manusia yang dimaksud? Bagas tidak ingin memikirkannya terlalu jauh. Yang penting, hidup keluarganya membaik. Suatu malam, setelah seharian berjualan yang sangat sukses, Bagas duduk di teras rumahnya yang kecil. Rini sedang menidurkan Arga di dalam. Kita bisa renovasi rumah ini, Rin, kata Bagas penuh harapan. Tambah satu kamar untuk Arga. Dan beli gerobak baru. Rini tersenyum, tapi ada keraguan di matanya. Bagas, aku senang melihatmu bahagia. Tapi, tidakkah semua ini terlalu cepat? Terlalu mudah? Apa maksudmu? Kemarin kita hampir tidak bisa makan. Hari ini kita bicara tentang renovasi rumah. Seperti ada yang menolong kita dengan cara yang tidak wajar. Bagas terdiam. Ia juga merasakan hal yang sama. Tapi ia tidak ingin mempertanyakan keberuntungannya. Mungkin ini balasan karena aku menolong nenek tua itu. Nenek tua apa? Tanya Rini. Bagas belum menceritakan pertemuannya dengan perempuan tua di bawah pohon trembesi tua. Ia takut Rini akan khawatir. Tapi malam itu, ia akhirnya bercerita tentang hujan, tentang rumah kolonial, tentang pesan aneh. Katanya, dulu ada sebuah kampung di pinggir hutan. Penduduknya hidup makmur karena selalu berbagi dengan makhluk halus yang hidup bersama mereka. Tapi suatu hari, ada yang melanggar perjanjian menolak memberi makan ketika diminta. Sejak itu, seluruh kampung dilanda bencana. Penduduknya menghilang satu persatu, dan kampung itu menjadi kosong. Bagas merasa dingin merayap di punggungnya. Tapi itu hanya cerita, Tin. Apakah hanya cerita? Rini menatap suaminya dalam-dalam. Pesan nenek itu manusia atau bukan itu persis seperti dalam cerita nenekku. Mereka duduk dalam keheningan yang tegang. Dari dalam rumah, Arga tertidur dengan nyenyak, tidak menyadari kekhawatiran yang menyelimuti orang tuanya. Apapun itu, kata Bagas akhirnya, ya penting kita tidak melanggar pesannya. Selama kita terus memberi, keberuntungan akan terus datang. Rini mengangguk, tapi kekhawatiran tidak hilang dari matanya. Ia merasa seperti mereka sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang yang gelap. Satu kesalahan, dan mereka akan terjatuh. Dan jurang itu, semakin lama semakin dalam. Bulan berlalu, dan kehidupan Bagas serta keluarganya terus membaik. Gerobak sate yang baru berwarna merah cerah dengan atap kanvas yang bagus menjadi kebanggaan Bagas. Ia bahkan bisa mempekerjakan seorang ajudan, Jono, remaja tetangga yang rajin, untuk membantunya berjualan. Tapi dengan kemakmuran datanglah perubahan halus dalam diri Bagas. Kebaikan yang awalnya tulus mulai berubah menjadi ritual. Pemberian kepada orang yang meminta makan bukan lagi berasal dari hati yang ikhlas, melainkan dari perhitungan jika aku memberi hari ini, besok rezekiku akan berlipat. Suatu sore, saat Bagas sedang mempersiapkan dagangan untuk malam hari, seorang wanita muda mendekat. Pakaiannya sederhana tapi rapi, matanya bengkak seperti habis menangis. Maaf, Pak. Boleh minta sedikit makanan? Anak saya di rumah sakit, dan uang saya habis untuk biaya pengobatan. Biasanya, Bagas akan langsung memberikan beberapa tusuk sate. Tapi hari itu, ia sedang terburu-buru ada pesanan besar untuk acara pernikahan yang harus disiapkan. Maaf, Bu. Hari ini sibuk sekali. Coba ke warung sebelah, kata Bagas tanpa menoleh. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dan pergi. Bagas segera melupakan kejadian itu. Tapi malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat sedang membakar sate untuk pesanan pernikahan, tiba-tiba semua bara api di panggangannya padam. Padahal arang masih merah dan angin tidak kencang. Bagas mencoba menyalakan kembali, tapi api tidak mau hidup. Ia bahkan menggunakan minyak tanah biasanya langsung membesar tapi kali ini hanya menyala sebentar lalu padam lagi. Jono, ada apa ini? Tanya Bagas frustrasi. Jono menggeleng, juga bingung. Aneh, Pak. Seperti arahnya basah, padahal tidak.
Akhirnya, setelah 1 jam berusaha, api baru bisa menyala kembali. Tapi pesanan terlambat, dan pelanggan marah. Bagas harus mengembalikan uang muka dan meminta maaf berulang kali. Pulang ke rumah, Bagas kesal. Hari sial, gerutnya. Rini yang mendengar ceritanya malah bertanya, tadi siang, apakah ada yang meminta makan? Bagas terhenti. Ia ingat wanita muda itu. Iya, tapi aku sedang sibuk. Kenapa? Rini tidak menjawab, tapi wajahnya pucat. Ia ingat cerita neneknya dulu, setiap penolakan akan diikuti oleh kemunduran. Bagas, kita tidak boleh menolak. Pesan nenek itu jelas, jangan memilih. Tapi Rin, kita tidak bisa memberi kepada semua orang. Aku punya bisnis, punya tanggung jawab. Bisnis kita pun ada karena kita memberi, balas Rini lembut. Jangan lupa itu. Bagas terdiam. Di dalam hatinya, ia mulai merasa kesal. Semua ini terasa seperti beban. Dulu, memberi adalah sukacita. Sekarang, terasa seperti kewajiban yang mengikat. Beberapa hari kemudian, ujian yang lebih besar datang. Seorang pria mabuk bau alkohol menyengat, pakaian kotor, dan bicara tidak karuan menghampiri gerobak Bagas saat larut malam. Wajahnya penuh dengan bekas luka, dan matanya merah. Hei, kasih makan. Hardik pria itu sambil menggedor gerobak. Jono yang sedang membantu langsung mundur ketakutan. Bagas merasa jijik. Maaf, dagangan sudah habis. Bohong? Aku lihat masih ada. Pria itu menunjuk ke kotak daging yang memang masih berisi sisa-sisa untuk besok. Itu untuk besok. Silakan pergi, kata Bagas dengan suara tegas. Pria mabuk itu tertawa sinis. Dasar pelit. Dapat rezeki sedikit sudah lupa diri. Kata-kata itu menusuk Bagas. Tapi kemarahannya lebih besar. Pergi, atau ku telepon polisi? Pria itu meludah ke arah gerobak, lalu pergi sambil bergumam sesuatu yang tidak jelas. Bagas menarik napas panjang. Ia merasa benar telah mengusir pengganggu. Tapi Jono memandangnya dengan tatapan aneh. Ada apa, John? Tidak apa, Pak. Cuma. Tadi pria itu, waktu pergi, bayangannya. Tidak seperti bayangan Oang. Bagas mengerutkan kening. Apa maksudmu? Bayangannya bergerak sendiri, Pak. Tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bagas merasa ngeri sejenak, tapi kemudian mengusir perasaan itu. Sudah larut malam, matamu mungkin sudah capek. Ayo kita beraskan dan pulang. Tapi malam itu, mimpi buruk kembali menghantui Bagas. Ia berdiri di depan rumah kolonial lagi. Tapi kali ini, pintunya terbuka lebar. Dari dalam, terdengar suara orang tertawa, berisik, seperti pesta. Tapi ketika Bagas mendekat, semua suara berhenti. Dan dari kegelapan dalam rumah, muncul sosok-sosok dengan bentuk yang tidak wajar, terlalu tinggi, terlalu kurus, dengan mata yang terlalu besar. Mereka menatap Bagas dengan rasa lapar yang membuat jiwa bergetar. Dan di antara mereka, berdiri pria mabuk tadi, tersenyum dengan mulut yang terbuka terlalu lebar. Bagas terbangun teriak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Rini langsung memeluknya. Mimpi buruk lagi? Bagas mengangguk, tidak bisa bicara. Jantungnya berdebar kencang, seperti baru berlari sepanjang malam. Bagas, bisik Rini, aku punya firasat buruk. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Bagas ingin menghibur istrinya, tapi kata-kata tidak keluar. Di dalam hatinya, ia tahu. Ia telah melanggar aturan. Dan sesuatu yang buruk akan datang. Ia tidak tahu bahwa sesuatu itu sudah berada di depan pintu rumahnya, menunggu untuk masuk. Keesokan harinya dimulai dengan pertanda buruk. Saat Bagas membuka gerobaknya di pagi hari, seluruh daging yang disiapkan untuk dagangan berubah pucat. Tidak busuk, tapi warnanya seperti abu-abu, tidak segar seperti biasanya.
Aromanya juga hilang, tidak ada bau daging segar, hanya bau netral yang aneh. "Jono, kamu beli daging di mana?" tanya Bagas. "Di supplier biasa, Pak." Sama seperti selalu. Bagas mencoba membakar beberapa tusuk sebagai percobaan. Hasilnya mengecewakan. Rasanya tawar, seperti daging tanpa jiwa. Bahkan bumbu kacang yang biasanya lezat terasa seperti pasta biasa. "Tidak bisa dijual seperti ini," gumam Bagas frustrasi. Ia terpaksa membeli daging baru, mengeluarkan biaya ekstra. Tapi hasilnya sama. Daging yang baru dibeli pun berubah pucat setelah disentuhnya. Pukul 10 pagi, biasanya sudah ada pembeli pertama. Hari itu, sampai siang, tidak seorang pun mendekat. Gerobak Bagas yang biasanya ramai dikerumuni, kini sepi seperti kuburan. Jono mencoba menawarkan kepada pejalan kaki, tapi mereka hanya menggeleng atau berjalan lebih cepat, seolah-olah menghindari sesuatu. "Saya tidak mengerti, Pak." Seperti orang takut mendekat, kata Jono bingung. Bagas mulai panik. Ia ingat mimpi buruknya, ingat pria mabuk itu, ingat penolakannya. Tapi ia masih berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Sore hari, saat ia hampir menyerah dan akan pulang, seorang anak kecil mendekat. Anak itu kurus, pakaiannya lusuh, dan matanya besar. "Pak, lapar," katanya dengan suara kecil. Biasanya, Bagas akan langsung memberi. Tapi hari itu, dengan dagangan yang tidak laku dan perasaan frustrasi, ia malah kesal. "Pergi? Tidak ada yang gratis," kardiknya. Anak itu menatapnya sejenak, lalu pergi tanpa berkata-kata. Tapi sebelum pergi, Bagas melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Senyum anak itu terlalu lebar, dengan gigi yang terlalu tajam untuk seorang anak. Bagas pulang dengan perasaan hancur. Hari itu, ia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Malah merugi karena daging yang terbuang. Sampai di rumah, kabar buruk menunggu. Arga terbaring di tempat tidur dengan demam tinggi. Wajahnya pucat, dan ia mengigau dalam tidurnya. "Sudah sejak siang," kata Rini dengan mata berkaca-kaca. "Saya sudah bawa ke bidan, dikasih obat, tapi panasnya tidak turun-turun." Bagas langsung memeluk anaknya. Tubuh Arga panas sekali, seperti terbakar. "Malam ini kita bawa ke rumah sakit," kata Bagas. Tapi malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat mereka bersiap untuk pergi, lampu di rumah tiba-tiba padam. Bukan hanya di rumah mereka, seluruh kompleks gelap. Tapi yang aneh, dari jendela, Bagas melihat rumah tetangga masih terang. "Hanya rumah kita," bisik Rini ketakutan. Di tengah kegelapan, mereka mulai mendengar suara-suara pertama, suara ketukan di pintu pelan, berirama. Tapi ketika Bagas membuka, tidak ada siapa-siapa. Kemudian, suara langkah kaki di lorong seperti seseorang berjalan bolak-balik. Tapi kosong. Lalu, suara bisikan, banyak bisikan, dari berbagai arah. Tidak bisa didengar jelas, tapi terdengar seperti bahasa yang tidak dikenali. Arga yang sedang demam tiba-tiba membuka mata. Matanya tidak fokus, menatap ke sudut ruangan yang gelap. "Ada banyak orang di sana, yah," bisik Arga. "Mereka bilang, lapar." Bagas dan Rini memandang ke sudut ruangan. Tidak ada apa-apaan, tapi udara di sana terasa lebih dingin, dan ada bau aneh, bau tanah basah dan sesuatu yang manis yang memualkan. "Kita harus pergi dari sini," kata Bagas. Tapi ketika mereka mencoba keluar, pintu depan tidak bisa dibuka. Padahal tidak dikunci dari dalam. Bagas mendorong sekuat tenaga, tapi pintu seperti ditahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Telepon juga tidak berfungsi. Sinyal hilang total, mereka terperangkap. Sepanjang malam, suara-suara itu terus berlanjut. Kadang berupa tangisan, kadang tawa, kadang bisikan yang semakin jelas, "Kami lapar. Kami lapar." Rini terus berdoa, memegang erat Arga yang semakin lemah. Bagas berdiri di depan pintu, seperti penjaga yang sia-sia. Saat fajar mulai menyingsing, suara-suara itu perlahan menghilang.
Lampu tiba-tiba menyala kembali. Pintu bisa dibuka dengan mudah. Tapi kondisi Arga semakin parah. Demamnya semakin tinggi, dan ia mulai kejang-kejang kecil. Bagas langsung menggendong Arga, dan mereka lari ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter bingung. Tidak ada infeksi yang jelas. Tapi suhu tubuhnya sangat tinggi, dan ada penurunan kesadaran. Kami akan rawat inap dulu. Sepanjang hari, Bagas dan Rini bergantian menjaga Arga di rumah sakit. Malamnya, Rini tetap di sana, sementara Bagas pulang untuk mengambil perlengkapan. Tapi rumahnya sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman. Saat Bagas masuk, ia langsung merasakan ada yang berbeda. Udara terasa berat, seperti penuh dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Dan di dinding lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Jejak tangan kecil banyak sekali berwarna seperti abu, seolah-olah banyak anak kecil telah menyentuh dinding itu. Bagas ingin lari, tapi ia ingat Arga, ingat Rini. Ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah ia harus menemukan perempuan tua itu lagi. Ia harus meminta maaf, harus memperbaiki kesalahannya. Tapi bagaimana menemukannya? Ia hanya bertemu dengannya sekali, di malam hujan, di bawah pohon trem besi tua. Bagas melihat keluar jendela. Langit gelap, dan aroma hujan tercium di udara. Mungkin, pikir Bagas, ia harus menciptakan kondisi yang sama. Ia harus kembali ke tempat itu, di malam hujan, dengan sate. Dengan tekad yang bulat, Bagas mulai mempersiapkan. Ia mengambil sisa daging masih pucat tapi bisa digunakan dan mulai membumbui. Ia akan memasak sate di tempat itu, dan berharap perempuan tua itu muncul. Ini adalah satu-satunya harapannya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari neraka yang ia undang sendiri. Malam itu hujan turun dengan deras, sama seperti malam ketika Bagas pertama kali bertemu dengan perempuan tua itu. Dengan gerobak satenya yang sudah tidak semenarik dulu, Bagas berjalan menuju pohon trem besi tua. Jalanan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang sebagian besar sudah redup atau mati. Setiap langkah terasa berat. Bukan hanya karena gerobak atau hujan, tapi karena beban di hatinya. Ia telah menyombongkan diri, telah melupakan bahwa semua keberuntungannya berasal dari kebaikan yang tulus. Dan sekarang, keluarganya yang membayar harganya. Sampai di bawah pohon trem besi tua, Bagas memarkir gerobaknya. Pohon itu terlihat lebih besar dan lebih gelap di malam hujan seperti ini. Daun-daunnya bergemerisik dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah sedang membisikkan rahasia kuno. Bagas menyalakan panggangannya. Awalnya, seperti biasa, api sulit menyala. Tapi kali ini, Bagas tidak menyerah. Ia terus berusaha, sambil berdoa dalam hati. Tolong, siapapun yang mendengarkan. Aku tahu aku salah. Aku telah menjadi sombong, telah memilih-milih, telah melupakan kebaikan yang tulus. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Untuk Arga, untuk Rini. Tiba-tiba, api menyala. Bukan api kecil yang biasa, tapi api besar yang membara, mengeluarkan cahaya kemasan yang menerangi area sekitar pohon. Asapnya tidak menyengat, malah mengeluarkan aroma harum yang menenangkan. Bagas mulai membakar sate. Ia membakar semua daging yang dibawanya, dengan hati penuh penyesalan. Setiap tusuk sate yang dibalik, ia mengingat setiap kesalahannya menolak wanita muda dengan anak sakit, mengusir pria mabuk, menghardik anak kecil. Hidupku telah berubah karena menolongmu, bisik Bagas ke udara, berharap perempuan tua itu mendengar. Tapi aku melupakan pelajaran terpenting bahwa kebaikan harus tetap tulus, meski hidup sudah membaik. Hujan terus turun, tapi anehnya, api di panggangannya tidak padam. Dan area di sekitar Bagas tetap kering, seolah-olah hujan menghindari tempat itu. Setelah semua sate matang, Bagas meletakkannya di sebuah piring. Ia tidak makan, tidak juga berencana menjual. Ini adalah persembahan, permintaan maaf. Untuk semua yang lapar, kata Bagas dengan suara lantang. Manusia atau bukan? Silakan makan. Ia menutup mata, menunggu. Beberapa menit berlalu. Hanya suara hujan dan gemerisik daun.
Lalu, tiba-tiba, ia merasakan kehadiran. Bagas membuka mata. Di depannya, berdiri perempuan tua itu sama seperti pertama kali ia melihatnya. Pakaiannya masih lusuh, tapi kali ini wajahnya tidak terlihat rentan. Ada wibawa, kekuatan kuno yang memancar dari dirinya. Kau kembali, kata perempuan tua itu. Suaranya masih parau, tapi kali ini terdengar seperti banyak suara yang bergabung menjadi satu. Maafkan aku, kata Bagas, langsung bersujud. Aku telah melanggar janji. Aku telah memilih-milih. Aku telah sombong. Perempuan tua itu mendekat. Tangannya yang keriput menyentuh bahu Bagas. Sentuhannya dingin, tapi tidak menusuk seperti dulu. Bangunlah, katanya. Bagas berdiri, matanya berkaca-kaca. Kau pikir ini tentang memberi makan? Tanya perempuan tua itu. Ini tentang menjaga hati. Ada orang baik karena susah, dan ada orang yang tetap baik meski sudah cukup. Kau menjadi yang pertama. Kata-kata itu menusuk langsung ke hati Bagas. Benar. Ia hanya baik ketika susah. Ketika hidup membaik, ia berubah. Anakku sakit. Rumahku penuh dengan dengan sesuatu yang menakutkan. Tolong, apa yang harus aku lakukan? Perempuan tua itu memandang sate di piring. Mereka lapar karena kau berjanji memberi, lalu berhenti. Janji adalah janji, di dunia ini atau di dunia lain. Siapa? Siapa mereka? Tanya Bagas berani. Perempuan tua itu tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Bagas melihat dengan jelas giginya tajam, matanya bersinar dengan cahaya pucat. Kami adalah yang terlupakan. Yang hidup di antara kalian, tapi tidak terlihat. Kami tidak jahat, hanya lapar. Dan kami hanya mengambil apa yang dijanjikan. Bagas mengerti sekarang. Nenek itu bukan manusia? Pertanyaan yang salah, jawab perempuan tua itu. Aku pernah manusia. Sekarang. Berbeda. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah janji. Bagaimana cara memperbaiki ini? Kembali ke awal. Beri tanpa memilih. Tanpa pamrih. Tanpa mengharapkan imbalan. Jika kau bisa, mereka akan pergi. Jika tidak. Perempuan tua itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Bagas mengerti ancaman di baliknya. Apakah anakku akan sembuh? Jika kau memperbaiki jalanmu, ya. Jika tidak, dia akan menjadi salah satu dari kami. Lapar selamanya. Bagas gemetar. Aku akan memperbaiki. Aku bersumpah, perempuan tua itu mengangguk. Kami akan mengawasi. Ingat bukan tentang banyaknya yang kau beri, tapi ketulusan saat memberi. Sekarang, pulanglah. Dan jangan lupa bawa ini. Ia menunjuk ke sate di piring. Makanan sudah diterima. Tapi sisa-sisanya, berikan kepada yang pertama kau temui di perjalanan pulang. Sebelum Bagas bisa bertanya lagi, perempuan tua itu berbalik dan berjalan menuju kegelapan. Dan setelah beberapa langkah, ia menghilang, seperti menyatu dengan bayangan malam. Bagas mengambil piring sate. Masih ada sekitar 10 tusuk. Ia menaruhnya dengan hati-hati, lalu mulai mendorong gerobak pulang. Sepanjang perjalanan, hujan mulai reda. Langit masih gelap, tapi tidak lagi terasa menekan. Saat sampai di pertigaan dekat rumah sakit, Bagas melihat seorang pemulung tua sedang memilah sampah di pinggir jalan. Pria itu kurus, pakaiannya basah, dan terlihat sangat lelah. Tanpa pikir panjang, Bagas mendekat. Ini ada sate. Silakan makan, pemulung itu menatapnya heran. Untuk saya. Gratis? Bagas mengangguk. Iya. Silakan. Pria itu menerima dengan tangan gemetar.
Ia makan dengan lahap, dan air mata mengalir di pipinya yang keriput. Sudah 3 hari saya hanya makan roti basi. Terima kasih, nak. Tuhan memberkatimu. Mendengar itu, Bagas merasa sesuatu di dalam dirinya meleleh. Ini, pikirnya. Inilah perasaan yang ia lupakan. Memberi tanpa mengharapkan apa-apa, hanya karena melihat orang lain bahagia. Ia melanjutkan perjalanan dengan hati lebih ringan. Mungkin, pikirnya, masih ada harapan. Mungkin, ia masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi satu pertanyaan masih menggantung di pikirannya, apakah sudah terlambat untuk Arga? Keesokan pagi, Bagas langsung pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia bertekad untuk memulai hidup baru memberi tanpa pamrih, tanpa memilih, seperti pesan perempuan tua itu. Sampai di kamar Arga, ia menemukan Rini sedang duduk di samping tempat tidur, wajahnya pucat dan lelah. Tapi ada sedikit harapan di matanya. Bagas, demam Arga turun sedikit, bisik Rini. Dokter bilang masih tinggi, tapi sudah ada perbaikan. Bagas memandang anaknya. Wajah Arga masih pucat, tapi tidak lagi sekeringat kemarin. Napasnya juga lebih teratur. Ada yang terjadi tadi malam? Tanya Rini. Bagas mengangguk. Ia menceritakan segalanya pertemuannya dengan perempuan tua itu, pengakuannya, janjinya untuk memperbaiki diri. Rini mendengarkan dengan serius. Jadi kita harus terus memberi, tanpa memilih. Iya. Dan tanpa mengharapkan imbalan. Kebaikan yang tulus, seperti dulu. Rini memegang tangan Bagas. Aku akan membantumu. Kita akan melakukannya bersama. Hari itu, setelah memastikan Arga dalam pengawasan dokter, Bagas pulang ke rumah. Ia harus memulai dari sana. Rumahnya masih terasa berat, tapi tidak semenakutkan kemarin. Jejak tangan kecil di dinding sudah menghilang, tapi udara masih terasa dingin di beberapa sudut. Bagas mengambil semua persediaan makanan di rumah, beras, telur, sayuran, dan membaginya menjadi beberapa paket. Ia tidak menyisakan untuk besok. Prinsipnya sederhana, hari ini kita beri, besok Tuhan yang akan mengatur. Dengan bantuan Rini yang pulang sebentar dari rumah sakit, mereka mengantarkan paket makanan kepada tetangga yang membutuhkan, keluarga Padarmo yang suaminya baru Ibu Siti yang hidup sendiri dan sakit-sakitan, dan beberapa keluarga lain yang mereka tahu sedang kesulitan. Reaksi tetangga beragam. Ada yang menerima dengan senang hati, ada yang heran, ada yang menolak karena malu. Tapi Bagas dan Rini tetap bersikeras. Ini dari hati, tidak perlu dibayar kembali. Sore harinya, Bagas membuka gerobaknya lagi. Tapi kali ini, tidak untuk berjualan. Ia memasak semua dagangannya, lalu membagikannya gratis kepada siapa saja yang lewat. Awalnya, orang-orang heran. Beberapa bahkan curiga. Tapi ketika mereka melihat ketulusan di mata Bagas, mereka menerima. Seorang ibu dengan 3 anak, seorang kakek tua, beberapa remaja yang kelaparan, semua mendapat bagian. Dan Bagas memberi tanpa memilih. Tidak peduli penampilan, tidak peduli sikap. Jika mereka lapar, mereka diberi. Malam itu, ketika kembali ke rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Bagas membuka pintu, ia merasakan kehangatan. Bukan kehangatan fisik, tapi perasaan bahwa rumahnya kembali menjadi rumah, tempat yang aman, nyaman, penuh kasih. Rini yang pulang dari rumah sakit juga merasakannya. Seperti mereka sudah pergi, bisiknya. Mereka? Tanya Bagas. Makhluk-makhluk itu. Suasana rumah sudah tidak menakutkan lagi. Mereka berdua duduk di ruang tamu, berdoa bersama untuk kesembuhan Arga. Dan untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir, mereka bisa tidur dengan tenang. Tapi perbaikan tidak terjadi dalam semalam. Hari-hari berikutnya, Bagas terus menjalankan janjinya. Setiap pagi, ia membagikan makanan. Setiap sore, ia membagikan sate gratis. Uang tabungan mereka semakin menipis, tapi anehnya, mereka tidak pernah benar-benar kehabisan. Selalu ada rezeki tak terduga. Tetangga membayar utang lama, ada yang menitipkan pesanan kecil, bahkan suatu hari seorang tak dikenal meninggalkan sekantong beras di depan pintu mereka. Tapi yang lebih penting, kondisi Arga perlahan membaik.
demamnya turun derajat demi derajat. Dan mimpi buruknya tentang orang-orang lapar di sudut ruangan berhenti. Seminggu setelah pertemuan kedua dengan perempuan tua itu, Arga akhirnya boleh pulang dari rumah sakit. Dokter masih bingung dengan penyebab sakitnya, tapi bersyukur karena sembuh. Kadang anak-anak memang punya ketahanan luar biasa, kata dokter. Tapi Bagas dan Rini tahu ini bukan tentang ketahanan tubuh. Ini tentang janji yang dipenuhi. Hidup mereka tidak kembali mewah seperti dulu. Tidak ada pesanan besar, tidak ada kekayaan berlimpah. Tapi ada yang lebih berharga, ketenangan. Rezeki yang cukup untuk hari ini, keyakinan bahwa besok akan ada lagi. Suatu malam, 2 minggu setelah Arga pulang, Bagas bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah kolonial. Tapi kali ini, rumah itu tidak lagi angker. Pintunya terbuka, dan dari dalam terdengar suara tawa anak-anak. Cahaya hangat memancar dari jendela. Perempuan tua itu muncul di pintu. Tapi kali ini, penampilannya berbeda. Pakaiannya masih sederhana, tapi bersih. Wajahnya tidak lagi keriput secara menakutkan, malah terlihat bijaksana. Kau telah belajar, kata perempuan tua itu. Suaranya lembut, tidak lagi seperti banyak suara. Apakah ujian sudah selesai? Tanya Bagas. Ujian tidak pernah selesai, jawabnya. Tapi kau telah lulus tahap pertama. Ingat, pelajaran ini bukan soal banyaknya harta, melainkan ketulusan yang tidak berubah saat hidup berubah. Apakah aku akan bertemu denganmu lagi? Jika kau melupakan pelajaran ini, ya. Jika tidak, kita tidak perlu bertemu lagi. Tapi kami akan selalu mengawasi. Kami? Perempuan tua itu tersenyum. Yang lapar tidak pernah benar-benar pergi. Kami selalu ada di antara kalian. Tapi selama kalian ingat untuk berbagi, kami tidak akan mengganggu. Malah, kami akan melindungi. Sebelum Bagas bisa bertanya lebih lanjut, perempuan tua itu mengangkat tangannya. Sekarang, bangunlah. Keluargamu menunggumu. Bagas terbangun. Pagi sudah menyingsing. Di sebelahnya, Rini masih tidur dengan tenang. Dari kamar sebelah, ia mendengar suara Arga sedang bernyanyi kecil. Ia bangun, berjalan ke jendela. Matahari pagi menerangi kota Wiratama dengan cahaya keemasan. Di kejauhan, pohon trem besi tua terlihat kokoh dan tenang. Bagas menarik napas dalam-dalam. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi mungkin, pikirnya, itu hal yang baik. Karena sekarang ia mengerti kekayaan sejati bukan di dalam dompet, tapi di dalam hati yang tetap baik meski sudah cukup. Dan selama ia ingat itu, neraka tidak akan lagi mengintai. 5 tahun telah berlalu sejak malam hujan ketika Bagas pertama kali menolong perempuan tua di bawah pohon trem besi tua. Kota Wiratama masih sama tenang, sederhana, hidup dengan ritmenya sendiri. Tapi bagi keluarga Bagas, banyak yang telah berubah. Mereka tidak pernah kembali ke kemewahan sesaat yang pernah mereka alami. Tapi mereka juga tidak pernah lagi mengalami kesulitan seperti dulu. Hidup mereka berjalan di tengah, cukup untuk kebutuhan, cukup untuk berbagi, cukup untuk bahagia. Bagas masih berjualan sate, tapi dengan cara yang berbeda. Gerobaknya yang sekarang yang ketiga sejak cerita ini dimulai tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tapi juga sebagai tempat berbagi. Di sisi gerobaknya, ada tulisan sederhana sate Bagas untuk yang lapar. Dengan cuma-cuma setiap hari, Bagas menyisakan 10% dari dagangannya untuk dibagikan gratis. Tidak perlu meminta jika seseorang terlihat membutuhkan, ia akan menawarkan. Dan aturannya tetap sama, tidak memilih. Muda, tua, kaya, miskin, sopan, kasar, semua mendapat perlakuan sama. Rini membantu dengan caranya sendiri. Ia membuka usaha kecil-kecilan menjahit di rumah, dan 10% dari penghasilannya digunakan untuk membeli paket sembako yang dibagikan kepada janda-janda tua di sekitar mereka. Arga, yang sekarang sudah berusia 12 tahun, juga telah belajar pelajaran berharga. Ia sering membantu ayahnya berjualan, dan dengan bangga ia akan menawarkan sate gratis kepada anak-anak lain yang tidak mampu membeli. Berkah bukan soal banyaknya harta, kata Arga suatu hari kepada temannya yang bertanya mengapa mereka memberi gratis. Tapi soal ketulusan yang tidak berubah saat hidup berubah.
Kata-kata itu, yang ia dengar dari ayahnya berkali-kali, telah menjadi prinsip hidupnya. Suatu sore, saat Bagas sedang bersiap-siap untuk berjualan, seorang pemuda mendekat. Wajahnya asin, tapi ada sesuatu yang familiar dalam matanya. "Pak Bagas?" tanya pemuda itu. "Iya. Ada yang bisa saya bantu?" Pemuda itu tersenyum. "Saya mungkin tidak diingat. 5 tahun lalu, ibu saya sakit, dan saya meminta makanan kepada Bapak. Saat itu Bapak sedang sibuk dan menolak." Bagas merasa seperti ditampar. Ia ingat sekarang wanita muda dengan mata bengkak, anaknya di rumah sakit. Dan ia telah menolaknya. "Saya Hmm? Saya minta maaf," kata Bagas dengan suara serak. "Saat itu saya tidak perlu minta maaf," potong pemuda itu. "Ibu saya sembuh. Dan cerita tentang Bapak tentang perubahan Bapak telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampung saya. Bagaimana bisa? Setelah Bapak mulai berbagi tanpa memilih, banyak yang terinspirasi. Sekarang di kampung saya, ada tradisi baru setiap Jumat, kami memasak bersama dan membagikan makanan kepada siapa saja yang membutuhkan. Kami menyebutnya, Warung Berkah, terinspirasi dari Bapak." Bagas terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya bisa menginspirasi orang lain. "Dan saya datang hari ini," lanjut pemuda itu, "untuk mengundang Bapak. Minggu depan ada acara besar pertama, Warung Berkah, kami. Kami ingin Bapak sebagai tamu kehormatan." Dengan mata berkaca-kaca, Bagas menerima undangan itu. Ini adalah bukti bahwa kebaikan, meski dimulai dari kesalahan, bisa tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Malam itu, Bagas bercerita tentang undangan itu kepada keluarganya saat makan malam. "Kau telah membuat perbedaan, Ayah," kata Arga bangga. "Kita semua yang membuat perbedaan," balas Bagas sambil memandang Rini. "Tanpa dukungan kalian, aku tidak akan bisa bertahan." Rini tersenyum. "Kita belajar bersama. Dan pelajaran itu akan kita wariskan kepada generasi berikutnya." Dan warisan itu tidak hanya untuk keluarga mereka. Beberapa bulan kemudian, sebuah artikel kecil muncul di koran lokal tentang gerobak berkah Bagas dan dampaknya terhadap komunitas. Beberapa orang datang untuk belajar, untuk meniru. Dan tanpa disadari, sebuah gerakan kecil telah dimulai di kota Liratama, gerakan berbagi tanpa memilih, tanpa pamrih. Tapi seperti semua cerita yang baik, ada epilog. Suatu malam, saat Bagas pulang terlambat dari acara komunitas, ia melewati pohon trem besi tua. Hujan rintik-rintik mulai turun, mengingatkannya pada malam 5 tahun lalu. Dengan senyum kecil, Bagas berhenti sejenak di bawah pohon. "Terima kasih," bisiknya ke udara. "Untuk pelajarannya berharga." Tidak ada jawaban. Tidak juga penampakan. Tapi Bagas merasakan sesuatu kehadiran yang tidak mengancam, malah melindungi. Saat ia akan pergi, matanya menangkap sesuatu di antara akar-akar pohon, sebuah bungkusan kecil terbungkus daun. Dengan hati-hati, Bagas mengambilnya. Di dalamnya, ada sepotong kue tradisional yang sudah jarang ditemui, dan secari kertas tua. Tulisan di kertas itu sederhana, "Untuk yang tetap baik meski sudah cukup." Bagas tersenyum. Ia tidak tahu siapa yang meninggalkannya, tapi ia tahu pesannya. Perempuan tua itu atau makhluk apapun, dia masih mengawasi. Dan selama ia tetap pada jalurnya, perlindungan akan terus ada. Dengan hati ringan, Bagas pulang ke rumahnya yang sederhana. Di sana, Rini dan Arga menunggu dengan makan malam yang hangat. Tidak mewah, tapi penuh kasih. Dan di kota Liratama yang tenang, di bawah langit malam yang diterangi bintang-bintang, sebuah kebenaran sederhana terus hidup, bahwa kebaikannya tulus, meski dimulai dengan kesalahan, bisa menjadi warisan yang lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Mereka mungkin akan selalu mengintai bagi mereka yang melupakan untuk berbagi, bagi mereka yang memilih-milih dalam kebaikan. Tapi bagi mereka yang ingat, yang tetap baik meski sudah cukup, ada berkah yang tenang, bertahan lama, dan melindungi dari kegelapan yang selalu mengintai di pinggir kesadaran. Dan itulah pelajaran terakhir dari nenek di malam hujan, bahwa terkadang, neraka dan surga tidak berada di akhirat, tapi dalam pilihan-pilihan kecil kita setiap hari. Dan pilihan untuk tetap baik, meski sudah cukup, adalah cara terbaik untuk menjaga neraka tetap di kejauhan.